Dan yang mengejutkan adalah sang juara yang bertahan yang sudah membunuh puluhan petarung pun harus mati oleh 3 pukulan biasa yang dilayangkan oleh Denny. Anjing, langsung mati dong. Yo, ayo kembali lagi bersama channel saya Rajana Sunda, Raja di segala cuaca. Kali ini saya mau ngepoin YouTuber yang cukup fenomenal ya. Karena mungkin gak ngerti juga sih, subscribe 2 juta tapi viewernya lumayan banyak juga ya yang nonton alur cerita film begitu. Dan kebetulannya si channel ini rumahnya cuman seberangan desa, jadi desa saya, desa dia gitu ya. Tidak salah lagi dong kalau bukan IQ 7. Anjir, lagi ngetren banget sumpah IQ 7. Saya suka sama IQ 7. Dilihat dari beranda, subscribe-nya udah 2 juta 2 juta sekian. Video yang terpopuler udah 9 juta. Anjing, mantap. 3 bulan guys, 3 bulan udah 9 juta, udah mau masuk 10 juta. Emang the best sih. Kita nonton yang terpopulernya aja dulu ya. Kepo sumpah, belum nonton yang terpopulernya. Dan yang paling lama ngupload itu udah 1 tahun. Jadi channel ini mulai dari uploadnya udah 1 tahunan lah. Lumayan, bukan lumayan juga sih, tapi emang banyak juga yang nonton, yang suka, yang fansnya. Dan channelnya juga ada yang IQ7 Logic, ada juga yang IQ7 Cropnya. Aduh, mantap lah. Kita langsung masuk saja ke video terpopulernya. Mari kepoin IQ 7. Simak ya kalian semua. Terpopuler. Masuk. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria lugu tengah berjalan bersama majikannya. Kita bisa melihat tatapan matanya sangat polos dan nampak tidak ada apa-apa di sana. Namun ketika kalung anjingnya dibuka oleh sang majikan, pria tersebut langsung menghajar orang-orang di sana dengan sangat membabi buta. Habis mereka. Pria ini bernama, dan tidak lupa mengingatkan buat kalian yang mau link ori-nya langsung saja nanti dikasih di deskripsi. Yang mau nonton asli dari IQ 7 boleh lah nanti dikasih di link di deskripsi. Dan tidak lupa lagi dong kalau video saya juga harus full nontonnya biar nambah jam tayang juga. Dan jangan lupa lah subscribe IQ 7 semua tuh, cropnya, yang logiknya, yang saya juga jangan lupa subscribe guys. Lanjut. Denny, yang merupakan seorang tukang pukul dari seorang rentenir. Saat kalungnya kembali dipasang, seketika Denny kembali menjadi pria lugu dengan tatapan polos dan cenderung nampak seperti seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Saat pulang ke base camp, Denny pun diperlakukan layaknya seekor anjing, di mana Denny disuruh untuk masuk ke dalam kandangnya dan memakan makanan anjing. Denny, come on. Selesai makan, Denny pun memukul samsak miliknya yang sudah sangat usang. Hingga saat Denny memukulnya terlalu keras, samsak tersebut pun robek. Satu-satunya benda yang berharga yang dimiliki Denny adalah sebuah boneka dan buku gambar anak-anak yang selalu dilihatnya sebelum tidur. Dan Denny memiliki ketertarikan kuat terhadap sebuah piano, yang mana itu akan berhubungan dengan masa lalunya yang akan terungkap nanti.
Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika si bos dan anak buah sedang pesta bersama wanita pengencrot, Denny pun memerhatikannya dari bawah hingga membuat si wanita ketakutan. Hari-hari pun Denny lalui seperti itu setiap hari, hingga beberapa orang yang sudah mengetahui tentang reputasi Denny memilih untuk mundur dan tidak melawan sama sekali. Hai Nigel, lah kamu mau ini. Dan buat kalian yang mengentengin membuat konten alur cerita film kayak gini, sumpah kalian kalau belum pernah nyobain mah jangan pernah bukan mengecewakan, tapi apa sih namanya, jangan meremehin lah, karena sumpah durasi 21 menit itu kalau dibuat sama sendiri, mulai dari nonton filmnya belum tentu tuh satu film itu bisa beres nonton satu kali, belum pasti paham kan, itu pasti butuh 2 kali 3 kali lah. Terus dalam tahap pengeditan emang cukup rumit juga, pengeditan skrip, terus audio dubbing, gitu bukan hal mudah, sumpah itu bukan hal mudah. Jadi hargailah konten kayak gini, meskipun kontennya dari film orang, tapi kan setidaknya yang nonton itu belum semua paham. Jadi seperti IQ7 ini, dia itu memberi paham yang belum mengerti lah, lebihnya lebih ke sana begitu. Lanjut. Sampai di sebuah tempat lelang perhiasan, di sana terlihat ada sang pemilik tempat di sana, di mana dia sudah mengetahui tentang bagaimana cara kerja si bos dan Denny, yaitu jika kalungnya tidak dilepas, maka Denny tidak akan bereaksi. Di situ si bos juga mengatakan bahwa untuk menciptakan binatang buas, maka didiklah seseorang dari kecil dan perlakukanlah orang itu layaknya binatang. Dan itulah yang membuat benar. Denny bisa sampai sekarang ini. Hingga saat si pemilik menahan semua orang, Denny pun hanya bisa menyaksikan bosnya dan anak buah teriak tanpa bereaksi apapun. Hal ini cukup masuk akal karena Denny dididik untuk tidak memiliki emosi dan rasa kasih sayang yang membuatnya terbiasa untuk berkelahi saat kalungnya dibuka. Sementara itu, sang pemilik tempat lelang pun pergi ke ruangan lain untuk menemui para tamu yang ada. Saat si bos dan anak buah selesai disiksa, akhirnya dia mendapat kesempatan untuk membuka kalungnya. Seketika, semua orang pun dihajar sampai masuk ke ruang para tamu. Yang menarik adalah salah satu tamu yang merupakan pemilik tempat gelut ilegal pun memperhatikan Denny dan melihat potensi pada dirinya. Nampun sih tuh. Dia kan orang Sunda guys, jadi ya namanya juga orang Sunda, pastilah pengen dibanggain lah jadi warga Sunda mah. Muhun teu, nah gitu dong. Lanjut. Saat kembali ke base camp, si bos pun memarahi Denny karena dia sama sekali tidak menolong, karena seekor anjing saja akan menolong majikannya saat berada dalam bahaya. Tak ingin membuang waktu, si bos pun pergi menagih ke tempat selanjutnya, di mana tempat tersebut adalah sebuah toko barang-barang antik. Tak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti tadi, si bos pun meminta Denny untuk menunggu di luar, dan si bos menjelaskan bahwa ketika lampunya menyala, Denny harus segera masuk ke dalam karena itu adalah tanda sebuah bahaya. Dan di saat si bos terus menjelaskan, perhatian Denny justru teralihkan kepada sebuah piano tua yang berada di sana. Light, door. Light, door. Merasa bahwa Denny sudah mengerti, si bos pun langsung masuk ke sana untuk menagih. Setiap detik berlalu dan Denny mencuri-curi pandang dengan melihat piano tersebut. Hingga perlahan dia bergeser dan mencoba menekan pianonya. Tiba-tiba Denny dikagetkan dengan seorang pria yang muncul, di mana itu hanyalah seorang tukang reparasi piano yang sudah tua. Dan lagi-lagi inilah abah saya, yaitu Morgan Freeman. Dalam film ini beliau berperan sebagai Si anjing abah saya katanya guys. Sumpah IQ7 itu emang lebih ke apa ya, otaknya juga lebih ke pintar banget lah. Dari pembuatan skripnya anyer, sumpah ini mah channel yang
cukup jadi panutan lah. Bolehlah kalian juga kalau gabut-gabut mah main juga seperti alur cerita film kayak gini. Di pencarian juga banyak anjir alur cerita film, viewernya juga membludak banget anjir, sumpah gak paham. Padahal ada kan film aslinya, tapi ya alur ceritanya juga kalau yang belum mengerti, yang belum paham sama filmnya, boleh lah dibuatin untuk penonton yang belum mengerti gitu. Lanjut. Sam yang merupakan pria tunanetra yang lihai bermain piano. Karena tidak bisa melihat, Sam pun terus berbicara seolah Danny adalah orang biasa pada umumnya. Hingga saat Sam meminta bantuan, Danny pun akhirnya berkata, "Yes." You are, aren't you? Yes. Come on. Ayo. Sam yang seumur hidupnya tidak tahu seperti apa warna kuning itu meminta Danny untuk menekan beberapa nada sembari dia membetulkan kerusakannya. Just relax. Little harder. Sedikit keras. Press. Oh, wonderful. And excellent. Excellent. Oh, Setelah selesai, Sam pun memainkan piano dengan sangat indah dan itu membuat Danny merasa hidup kembali sama seperti dirinya di masa lalu. New York City. All the great musicians want to play Carnegie. Dulu aku pernah suka dengan semua musisi hadir. Ketika Juga terdengar ada. suara tit tit tit, ketika terdengar suara tit tit tit, Danny pun segera sadar dan secepatnya lari ke dalam. Namun dia terlambat karena si bos dan anak buah sudah babak belur oleh kliennya. Walaupun si bos geram dan sangat marah kepada Danny, si bos tidak bisa berbuat banyak karena Danny adalah aset baginya. Tak lama datanglah si pria pemilik Fight Club yang bernama Akung untuk menawarkannya kerjasama. Awalnya si bos menolaknya karena itu hanyalah permainan anak-anak, tetapi saat mendengar bayarannya cukup tinggi, si bos pun menyetujuinya. Lucrative. Very lucrative. Sampai di sana, Akung pun menjelaskan bahwa hanya ada satu aturan di Fight Club miliknya, dan itu adalah bertarung sampai mati. Dan jika tidak mati, maka dia tidak akan mendapatkan bayaran. So glad you could make it. Dan orang yang memiliki tubuh besar dan seram ini adalah juara bertahan di Fight Club miliknya, di mana dia sudah membunuh puluhan petarung dan berhasil mematahkan ratusan tulang manusia, juga merupakan lulusan dari sebuah penjara paling sadis di Meksiko. Namanya adalah El Rico. Tak ingin membuang waktu dan berbacot ria, si bos pun langsung melepaskan kalungnya dan menyuruh Danny untuk bertarung. Dan yang mengejutkan adalah sang juara yang bertahan yang sudah membunuh puluhan petarung pun harus mati oleh 3 pukulan biasa yang dilayangkan oleh Danny. Anjing, langsung mati dong. Permainan pun selesai. Dengan banyak uang yang didapatkannya, si bos pun terlihat sangat senang dan menawarkan Danny sesuatu yang diinginkannya. Dan yang Danny inginkan adalah sebuah piano. I want a piano. I want a Pengen piano. piano. Sontak hal tersebut membuat si bos tertawa, namun Danny terus berbicara piano. Tiba-tiba, sebuah truk menabrak mobil mereka hingga terseret puluhan meter dari jalan raya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Dari video IQ7 itu seperti itu. Dan jangan lupa lah mengingatkan buat kalian, hargailah karya orang lain yang main di dunia entertain. Hargai dia yang lagi membuat karya, yang sudah membuat karya. Jangan pernah meremehkan orang. Itu sungguh hal bodoh dalam hidup, itu meremehkan orang. Segitulah dari saya. Dan mengingatkan buat kalian yang baru datang di channel saya, jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya, biar kalian tidak ketinggalan upload video saya terbaru. Begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.